Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, famal lam ya'mal bisunati falaisa minni. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji yang sedang memasyarakat tentang ibadah nikah. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini yang dibahas adalah tentang nikah misyar dan nikah mut'ah. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah nikah misyar itu adalah nikah wisata, sedangkan nikah mut'ah adalah nikah kontrak. Kedua nikah ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang katanya ngerti agama, tetapi sebenarnya mereka itu tidak paham agama. Nikah mut'ah itu yang disebut dengan kawin kontrak itu memang pernah terjadi, pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW pada saat para sahabat berperang, di mana para sahabat meninggalkan istrinya, sedangkan syahwatnya perlu adanya penyaluran. Maka diizinkanlah nikah mut'ah atau kawin kontrak. Jadi jika tidak ada perang, kawin kontrak atau nikah mut'ah itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yaitu syarat berperang. Berperang bagaimana? Berperang melawan mereka-mereka yang merusak akidah Islamiyah yang kita anut. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan nikah misyar, nikah wisata? Nikah wisata juga haram hukumnya. Kenapa? Ada hak-hak wanita yang tidak dipenuhi oleh pihak laki-laki. Nikah wisata atau nikah misyar itu seorang laki-laki dapat tugas di suatu daerah yang jauh di mana dia mukim. Dia mukim misalnya Jakarta. Dia dapat tugas di Bandung setahun misalnya. Lalu dia menikahi seorang wanita dengan syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang sudah dipenuhi. Namun dia memiliki perjanjian. Misalnya si wanita tidak perlu dengan dia tinggal dengannya. Si wanita tinggal dengan orang tuanya dan tidak perlu tinggal dengan dia. Namun ketika dia ada hasrat, baru dia menemui mertuanya itu untuk menemui istrinya yang ada di rumah mertuanya itu sendiri. Kemudian dia pun tidak penuh untuk apa? Untuk memenuhi nafkahnya. Karena dia memberikan kesempatan pada istrinya itu untuk bekerja sebagai tulang punggung bagi kedua orang tuanya. Selanjutnya, dengan jangka waktu tertentu, dia bisa meninggalkan istrinya begitu saja. Artinya bisa pisah dengan istrinya begitu saja. Saat dia bertugas sudah selesai, misalnya dia bertugas sudah 1 tahun, tiba saatnya dia bertugas selesai, dan dia akan kembali ke Jakarta. Misalnya tugas Bandung, dia akan kembali ke Jakarta. Spontan karena tugasnya habis, maka nikahnya juga habis. Nah, ini tidak dibenarkan oleh agama, nikah yang macam ini. Sekalipun sebagian orang yang sering menyebut orang lain itu bid'ah, sering menyebut orang lain itu sesat, itu menyetujuinya. Itu sangat merugikan kaum wanita. Apalagi kaum wanita itu nanti punya anak dari hasil hubungan suami istri
dengan laki-laki tersebut. Bila sudah tiba saat perceraian dengan jangka waktu tertentu, maka anaknya tidak diakui sebagai anaknya. Ini tidak dibenarkan yang macam ini. Dan anaknya tidak diberikan nafkah karena dia merasa bukan tanggung jawab dia. Itu tidak dibenarkan semacam itu. Ya, anak adalah anak, menjadi tanggung jawab bapaknya. Kenapa bapaknya menghindar dari hal yang demikian? Oh, kalau perjanjian-perjanjian tertentu sebelumnya antara ia dan istrinya, itu tidak benar. Nah, nikah yang macam ini yang merugikan kaum wanita dan anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut, hasil hubungan cinta kasihnya dengan istrinya itu merugikan kaum wanita dan merugikan juga anak-anaknya. Ini yang diharamkan. Jadi nikah mut'ah, nikah misyar itu haram hukumnya, karena tidak terpeliharanya hak-hak istri yang dianggap sah itu dan hak-hak anak yang lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki tersebut. Hadirin rahimakumullah, pahami oleh kita, nikahlah yang wajar, nikahlah yang semestinya. Kenapa harus melakukan nikah misyar? Kenapa harus melakukan nikah mut'ah? Tidak perlulah. Lakukan nikah yang semestinya. Sekalipun itu mau nikah resmi di KUA atau nikah siri bukan di KUA, lakukan saja. Yang penting nikahnya benar. Tidak ada perjanjian-perjanjian macam itu. Nggak perlu perjanjian-perjanjian semacam itu. Perjanjian-perjanjian semacam itu seolah-olah menguntungkan wanita. Tidak. Justru merugikan wanita. Sekali lagi, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Dan wanita jangan mau diajak nikah misyar itu, sekalipun wajahnya adalah wajah seorang ulama. Namun kalau kelakuannya seperti Firaun, untuk apa? Demikian hadirin rahimakumullah, maka bisa dipahami dan dicermati. Bila mau dikatakan ini sebagai kajian, silahkan kita berdialog atau mengungkapkan pertanyaan. Demikian, terima kasih dari saya Al-Fakir Budi Amriwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.